Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama saya Muhammad Eko Prasetyo. Sini akan berbicara dengan peningkatan kompetensi perstatistik melalui AKM, asesmen kompetensi minimum. Latar belakang asesmen kompetensi minimum. Yang pertamanya adalah ujian nasional, selanjutnya akan diubah menjadi AKM. Situasi saat ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Ini situasi saat ini. Sedangkan arah kebijakan barunya, tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Dan tahun berikutnya 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan super karakter. UN menjadi beban bagi siswa, guru, orang tua, yang menjadi indikator progres siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Sedangkan arah kebijakan barunya ada tadi asesmen kompetensi minimum terdiri dari 3, literasi, numerasi, dan karakter. Dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya 4 untuk SD, 8 untuk SMP, 11 untuk SMA, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya, mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan tim SS. Perbedaan UN atau ujian nasional dan AKM dan SK. Perbedaan dari jenjang penilaian UN, SMP, SMA, dan SMK, sedangkan AKM SD, SMP, SMA, dan SMK. Dari level siswa, UN ini diadakan tingkat akhir, sedangkan AKM diadakan kelas 5, 8, dan 9, 11, dan 12 opsional. Dari segi subjek, UN diadakan sensus seluruh siswa, sedangkan AKM sensus sekolah dengan sampel siswa. AKM ini dengan sampel, tidak semuanya siswa ikut AKM. Tingkat jenis tes adalah high stake, sedangkan AKM adalah low stake. Model soal UN adalah pilihan ganda dan isian singkat, sedangkan AKM pilihan ganda, PGK, menjodohkan, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Periode tes per siswa adalah 4 hari untuk UN dan 2 hari untuk AKM. Moda pelaksanaan adalah semi online, sedangkan AKM full online. Metode penilaian komputer based atau CBT, sedangkan AKM adalah CAT, computer aided testing. Spesifikasi minimal infra sekolah untuk UN adalah server sekolah, komputer clean, dan biaya jelas. Sedangkan untuk AM server sekolah tidak perlu. Ya, oke. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kata minimum mengacu pada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Berarti minimum, tidak semua kurikulum akan diukur dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, yaitu literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam satu learning progression. AKM membentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, 8, dan 11, tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antara kelompok. Komponen asesmen nasional kelas 5, 8, dan 11. AKM nasional yaitu literasi dan numerasi siswa. Survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pembelajaran Pancasila siswa. Survei lingkungan belajar, aspek terpilih dari model sekolah efektif, yaitu yang ikut adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Kayak tadi siswa ya, survei karakter siswa, dan survei lingkungan belajar adalah siswa, guru, dan kepala sekolah.
Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan itu respondennya adalah murid, guru, kepala sekolah. Instrumennya dari murid adalah AKM literasi dan numerasi, survei karakter. Informasi yang diperoleh adalah hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Sedangkan untuk guru adalah survei lingkungan belajar, serta kepala sekolah yang diperoleh adalah karakter input dan proses pembelajaran. Jenis AKM numerasi dan literasi. AKM nasional kelas 5 dan 8 dan 11 tujuannya adalah untuk mengukur kinerja atau mutu sekolah dan administrasi terstandar. Sedangkan AKM kelas awal SD sampai SMA tujuan adalah untuk mengukur hasil belajar siswa, formatif alat untuk text at the right level. Yang ketiga adalah administrasi tidak terstandar. AKM sertifikasi kelas 12 mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Asesmen kompetensi minimum literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengeksplorasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan untuk numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematik untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Tema Sustainable Development Goals. Inilah bentuknya, skemanya. Bentuk soal AKM dan objektif pilihan ganda hanya satu jawaban yang benar. Pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Menjodohkan isian singkat, angka, nama atau benda yang sudah bisa. Non objektif atau esai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilihan ganda ada 2, yang satu hanya satu jawaban, yang kedua ada lebih dari satu. Menjodohkan isian objek. Komponen AKM ada numerasi dan literasi membaca. Numerasi terdiri dari konten, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty aljabar, proses kognitif, pemahaman aplikasi dan penerapan konten personal, sosial, kultural dan saintifik. Dan literasi adalah konten, teks informasi dan teks sastra. Proses kognitif menentukan informasi, intervensi atau integrasi, evaluasi dan proses konteksnya adalah personal, sosial budaya dan saintifik. Ini masa asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Penyiapan tahun 2020 ini adalah Februari 2020 dan rilis Oktober AKM-nya. Timeline asesmen kompetensi minimum AKM kelas untuk tool teaching at the right level. Level tinggi ya. Ini adalah kegiatannya. 3 Agustus 2022 pelatihan proktor untuk HD provinsi dan HD kabupaten. 8 Agustus simulasi skala kecil tahap 1 dan 5 Agustus adalah tahap kedua, yang 4 adalah simulasi skala kecil CAT tahap 2, tahap 1 dan 3 ujian sosial soal KKM. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sejahtera. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.